Hak tetangga. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurasuhu." Jibril terus menerus mewasiatkan kepadaku dengan tetangga sampai-sampai aku mengira akan mewariskannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Allah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." An-Nisa 36. Ada perbedaan pendapat tentang pewarisan yang disebutkan dalam hadis tadi. Ada yang mengatakan bahwa itu disertakan dalam pewarisan harta saat dibagikan kepada kerabat. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah menempati kedudukan yang setara dengan orang yang mewarisi dalam hal mendapatkan perlakuan dan sikap yang baik. Pendapat pertama sudah jelas, itu sudah ada ketentuannya. Pendapat kedua memang demikian. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa pewarisan tidak ada untuk tetangga. Tetangga mencakup yang muslim maupun yang kafir, ahli ibadah maupun yang fasik, orang asing maupun penduduk asli, kerabat maupun bukan kerabat, yang dekat tempatnya maupun yang jauh. Masing-masing ada tingkatannya, dan yang paling penting adalah terhimpun padanya sifat-sifat keutamaan. Kemudian paling banyak sifat keutamaannya. Kemudian demikian seterusnya. Kebalikannya, tentu yang memiliki sifat-sifat kebalikan dari itu. Masing-masing memiliki hak yang harus diberikan sesuai kondisi dengan kondisinya. Tercapainya pelaksanaan wasiat tentang tetangga adalah dengan berbuat baik kepadanya sesuai kemampuan, misalnya dengan pemberian hadiah, ucapan salam, bermanis muka saat berjumpa, menanyakan keadaannya, membantunya saat membutuhkan bantuan, dan sebagainya. Rasulullah bersabda, "Ya Abadar, idza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Zar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah airnya. Lalu perhatikanlah, berilah kepada tetanggamu. Rasulullah memerintahkan kita agar tidak menyakiti tetangga. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah tidak menyakiti tetangganya. Rasulullah juga meniadakan keimanan dari orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, sebagaimana sabda beliau, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Ditanyakan kepada beliau, "Siapa itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya." Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menjadikan perbuatan baik terhadap tetangga sebagai standar kebaikan di antara para tetangga. Beliau bersabda, "Khairul ashabi 'indallahi khairuhum li sahibihi, wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarihi." Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Ada sebuah kisah mengenai hal ini, bahwa suatu hari Al-Ahnaf bin Qais naik ke atas rumahnya, lalu melihat tetangganya, maka ia berkata, "Buruk, ini buruk. Aku masuk ke tempat tetanggaku tanpa izin.
Sungguh aku tidak akan naik ke atas rumah ini selamanya. Salah seorang tetangga Abu Hanifah adalah seorang tukang sol sepatu. Ia sering bekerja pada malam hari sambil menyandungkan bait-bait berikut. Mereka mengabaikanku. Pemuda mana yang diabaikan pada hari yang tidak menyenangkan dan tersedaknya tenggorokanku, seolah-olah aku tidak ada di tengah mereka dan tidak ada peranku pada keluarga Amar. Aku bertetangga di banyak pertemuan setiap hari, tapi biarlah karena Allah kegelapan dan kesabaranku. Abu Hanifah yang biasa bangun malam untuk salat sering mendengar untaian bait yang berulang kali diungkap. Lalu Abu Hanifah merasa kehilangan semalam atau 2 malam. Kemudian beliau menanyakan hal itu dan ada yang menjawab, orang itu ditangkap oleh sultan dan dipenjara. Lalu Abu Hanifah datang untuk mengeluarkannya. Beliau berkata kepada sultan, dia tetanggaku, dia mempunyai hak tetangga dan ia sering dirundung harapan. Sultan bertanya, siapa namanya? Abu Hanifah menjawab, aku tidak tahu, tapi ia seorang tukang sol sepatu. Sultan menjawab, bebaskan orang itu untuk Abu Hanifah, setiap orang yang jaga pada malam hari. Setelah mereka melepaskannya, tukang sol sepatu itu menemui Abu Hanifah dan berterima kasih kepadanya. Abu Hanifah berkata, wahai pemuda, kami tidak mengabaikanmu.